Bayi yang meninggal saat lahir, apakah ia diselamatkan? Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang diskusi teologi yang dingin, tetapi dari hati orang tua yang hancur. Seorang bayi dikandung dengan harapan, didoakan, dipersiapkan, lalu lahir tanpa tangisan, tanpa napas, tanpa satu detik pun menjalani hidup di dunia ini, dan di titik itu manusia hanya bisa bertanya kepada Tuhan, bukan dengan kepala, tetapi dengan air mata. Anakku kemana? Alkitab memang tidak memberikan satu ayat eksplisit yang berkata secara teknis kemana bayi yang meninggal saat lahir pergi. Tetapi Alkitab memberikan karakter Allah yang jelas, dan dari situlah jawabannya harus dimulai. Daud berkata dalam Mazmur bahwa manusia berdosa sejak dalam kandungan. Artinya dosa adalah kondisi manusia yang jatuh, bukan sekadar perbuatan sadar. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah menghakimi manusia tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral. Bayi yang meninggal saat lahir belum pernah memiliki kesadaran, belum pernah mengenal hukum, belum pernah menolak kebenaran, bahkan belum pernah memilih apapun, dan Allah bukan hakim yang menyamakan pemberontakan sadar dengan ketidakberdayaan total. Yesus sendiri memberikan arah yang sangat jelas ketika ia berkata dalam Matius bahwa kerajaan sorga adalah milik anak-anak, bukan milik mereka kelak, bukan mungkin milik mereka, tetapi milik mereka. Dan pernyataan ini keluar langsung dari mulut Kristus yang sama yang berbicara tentang penghakiman dan neraka. Ini berarti Yesus memandang anak-anak sebagai penerima anugerah, bukan sebagai objek murka. Alkitab juga menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang adil, dan dalam Kejadian dinyatakan bahwa hakim segenap bumi pasti bertindak adil. Keadilan yang tidak kejam, tidak sewenang-wenang, dan tidak buta terhadap kondisi ciptaannya. Ketika anak Daud meninggal, Daud berkata dalam 2 Samuel, "Aku akan pergi kepadanya." Bukan dengan nada putus asa, tetapi dengan keyakinan bahwa kematian anak itu bukan akhir dari segalanya. Dan pernyataan ini tidak pernah dikoreksi oleh Alkitab, seolah-olah Roh Kudus sengaja membiarkannya berdiri sebagai pengharapan. Maka kesimpulan Alkitab bukanlah bahwa bayi diselamatkan karena mereka tidak berdosa, melainkan bahwa keselamatan mereka berada di dalam anugerah Allah yang berdaulat, anugerah yang sama yang menyelamatkan orang dewasa, bukan karena usaha, bukan karena pengertian, tapi karena kasih karunia. Jika keselamatan orang percaya saja sepenuhnya karena anugerah, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa anugerah Allah berhenti tepat di depan bayi yang tidak pernah sempat hidup. Allah tidak pernah kehilangan kendali, tidak pernah salah mengambil waktu, dan tidak pernah kekurangan kasih. Bagi orang tua yang berduka, Alkitab tidak memerintahkanmu untuk berhenti menangis, tetapi memberi pengharapan bahwa anakmu tidak hilang dan tidak dibuang. Ia berada di tangan Allah yang lebih mengasihinya daripada engkau pernah mampu. Dan di dalam Kristus, kematian tidak memiliki kata terakhir. Allah tidak kejam, tidak sembrono, dan tidak adil. Ia adalah Bapa, dan apa yang tidak kita pahami sekarang, suatu hari akan dinyatakan sebagai kasih yang sempurna.